Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis ke 956 atau hadis ke 955. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurbah aw tatrudu anhu ju'a aw taqdi anhu daina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah kebahagiaan yang kamu berikan kepada seorang mukmin. Kalau kemarin redaksinya idkhaluka sururu ala mukmin, sekarang sururun tudkhilu ala muslim. Intinya adalah sama, menyenangkan, membahagiakan seorang mukmin atau seorang muslim. Au takshifu anhu kurbah. Termasuk pula amal yang paling Allah cintai adalah engkau memudahkan kesulitannya, membantu untuk meringankan kesulitannya. Au tatrudu anhu ju'a, atau kamu hilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu daina, bahkan engkau menyelesaikan, membayarkan hutang-hutangnya. Ikhwani rahimani rahimakumullah, ini semua berkaitan dengan hablum minan nas. Dan Islam sangat menjaga hubungan sesama manusia, wabil khusus sesama muslim, apalagi orang beriman. Di situ terdapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Jalla Jalaluh. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, anna Suraqah ibn Ju'shum qala, ya Rasulullah, ad-dallatu taridu alayya hawdi فهل لي فيها من أجر إن سقيتها؟ قال اسقها فإن في كل ذات كبد حرى أجرا. Ibnu Hibban bisnadin sahih. Suatu ketika Suraqah bin Ju'shum berkata, ya Rasulullah, ternak yang tersesat mendatangi telagaku, dan apakah aku memperoleh pahala jika aku memberinya minum? Maka Nabi SAW menjawab, berilah minum kepadanya, karena pada setiap pemilik hati yang kering karena haus terdapat pahala. Maksudnya memberikan minum bahkan terhadap binatang yang haus sekalipun itu mendapatkan pahala, kata Nabi SAW. Bahkan dalam hadis ini menyayangi binatang, memberikan makan, wabil khusus memberikan minum kepada binatang, itu adalah bentuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, pelakunya bisa mendapatkan pahala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-har fawajada bi'rah fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhath ya'kulu ath-thara min al-'atash faqala ar-rajul laqad balagha hadha al-kalba min al-'atash mithlu alladhi kana balagha minni. فنزل البئر فملا خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا. فقال في كل كبد رطبة أجر. رواه مالك والبخاري مسلم أبو داود بإسناد صحيح. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suatu hari, suatu waktu, ada seorang lelaki, rajulun yamshi bi tariqin ishtadda 'alil har,
seorang lelaki yang berjalan di suatu jalan yang mana jalan itu sangatlah panas, sangat panas ini ya. Fawajada bi'ra, kemudian dia mendapati sebuah sumur. Kemudian dia turun ke dalamnya, lalu memenuhi hajatnya dengan minum, kemudian keluar dari sumur. Maksudnya dia sangat haus, kemudian dia minum di dalam sumur itu, kemudian dia pun keluar. Ya, tentunya posisi sumur di padang pasir semacam itu beda dengan sumur yang diciptakan ya di rumah-rumah kita, sangat beda ya. Ya ada semacam lembah menurun gitu, agak terjal ke dalam. Maka ia keluar setelah minum, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, yalhas, sampai menjilat-jilat tanah, menjilat pasir karena kehausan. Anjing ini mencari air, namun dia tidak mendapatkannya. Laki-laki itu pun berkata, anjing ini mengalami kehausan seperti aku mengalaminya. Kemudian dia pun turun ke dalam sumur, lalu mengisi sepatunya dengan air, kemudian memegangnya dengan mulutnya, lalu naik dan memberi minum anjing itu. Fasyakarallahu lah. Dengan perbuatan seorang hamba ini, seorang lelaki ini, Allah berterima kasih kepadanya. Anjing jamaah, makhluk Allah Ta'ala, anjing ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia dalam keadaan kehausan, dan manusia yang hadir pada saat itu memiliki hati yang lembut, hati yang penuh dengan rahmah, dia melihat anjing kehausan semacam itu, teringat terhadap dirinya yang kehausan. Anjing ini seperti saya, dia juga kehausan, aku pun pernah kehausan semacam ini. Kalaupun aku dapat minum, dia pun harus dapat minum, aku harus beri dia minum. Maka kata Rasulullah SAW, fasyakarallahu lah faghafaralah. Ketika Allah Ta'ala berterima kasih kepada hambanya, Allah pasti mengampuninya. Kemudian para sahabat ketika mendengar hadis semacam ini dari Nabi, dikisahkan semacam ini dari Nabi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami juga dapat meraih pahala dari binatang ternak kami yang kami rawat, kami kasih makan, kami beri minum? Maka Nabi SAW menjawab, pada setiap hati yang basah maka terdapat pahala. Engkau membasahi tenggorokan dari binatang ternakmu itu adalah terdapat pahala. Ikhwani rahiman rahimakumullah, hadis ini hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Imam Malik, wa Abu Daud. Inilah pelajaran yang diberikan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang disebutkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa-apa yang ada di muka bumi ini, niscaya kalian akan disayangi oleh zat yang berada di langit, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Maka tiada alasan bagi kita untuk kemudian memiliki hati yang kaku, tidak punya simpati dan empati kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Sedangkan terhadap binatang saja Allah Ta'ala berterima kasih ketika kita berbuat baik kepada binatang itu, apalagi kepada sesama manusia, wabil khusus kepada sesama muslim atau sesama mukmin. Tentu Allah Ta'ala lebih berterima kasih lagi, dan fadilahnya itu bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Tetaplah berbuat baik, sekecil apapun jangan diremehkan, walaupun hanya sekedar memberi minum kepada binatang, karena bisa jadi sebab itulah yang menjadikan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun, sebagaimana pula jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Wastaghfirullah wa atubu ilaih. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.